Halo nyamuk buleleng, kengken kabari. Perkenalkan, saya Apoteker Yuri, salah satu staf apoteker di instalasi farmasi RSUD Kabupaten Buleleng. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana sih cara menyimpan obat yang baik di rumah. Nyamuk buleleng pasti ada kan menyimpan persediaan obat rumah, entah itu obat rutin, obat lanjutan yang dibawa pulang setelah berobat dari rumah sakit atau fasilitas kesehatan lain, maupun obat yang dibeli secara mandiri dengan tujuan untuk berjaga-jaga jika sewaktu-waktu ada anggota keluarga yang sakit. Misalnya, obat tetes mata, obat batuk, obat demam, maupun obat alergi. Tujuan edukasi kita kali ini adalah agar kualitas obat yang nyamuk buleleng simpan tetap terjamin saat akan diminum dan tetap efektif saat akan digunakan. Jadi apa saja sih yang perlu kita perhatikan saat menyimpan obat di rumah? Pertama-tama, perhatikanlah tanggal kadaluarsanya. Tanggal expired date atau tanggal kadaluarsa ini biasanya sudah langsung tertera pada kemasan obat. Namun perlu diketahui bahwa tanggal expired date ini hanya berlaku selama obat masih dalam keadaan tersegel atau belum pernah digunakan. Apabila obat sudah pernah digunakan atau sudah dibuka dari kemasan primernya, tanggal expired date pada kemasan sudah tidak lagi berlaku. Setelah itu, yang berlaku adalah tanggal BUD-nya. BUD atau Beyond Use Date adalah batas waktu penggunaan obat setelah obat tersebut dikeluarkan dari kemasan primernya atau sudah pernah digunakan. Biasanya tanggal BUD ini akan lebih singkat daripada tanggal expired date yang tertera pada kemasan. Berikut beberapa contoh tanggal BUD dari berbagai sediaan obat yang sering kita temui. Yang pertama, misalnya obat tetes mata atau tetes telinga, biasanya memiliki BUD atau masa simpan selama 28 hari sejak pertama kali obat digunakan. Untuk krim atau salep non-racikan, biasanya memiliki BUD selama 1-3 bulan setelah obat pertama kali dibuka. Untuk sirup kering, biasanya berupa antibiotik untuk anak-anak, memiliki masa simpan 5-7 hari sejak pertama kali obat diencerkan. Untuk obat tetes mata mini dos, memiliki tanggal BUD yang singkat, yaitu 3 hari setelah pertama kali obat dibuka. Untuk insulin pen, memiliki BUD 28 hari sejak pertama kali obat digunakan atau disuntikkan apabila obat disimpan pada suhu ruang. Namun, bila insulin pen disimpan pada suhu 2-8 derajat atau pada kulkas bawah, insulin pen memiliki BUD yang lebih lama, yaitu 60 hari sejak pertama kali insulin digunakan. Namun, obat bisa saja rusak walaupun tanggal expired date maupun expirednya belum berakhir apabila disimpan dengan cara yang tidak tepat. Yuk kita kenali bagaimana sih ciri-ciri obat yang rusak atau yang sudah tidak layak lagi untuk digunakan. Yang pertama, jika obat berupa tablet, kaplet, kapsul, atau pil dapat dikatakan rusak apabila memiliki perubahan warna, perubahan bentuk, memiliki bercak pada permukaan obat, obat menjadi rapuh atau lengket, serta memiliki bagian yang terkelupas. Apabila obat berbentuk sirup dan suspensi, dapat dikatakan rusak apabila memiliki perubahan rasa, perubahan warna, perubahan bau, serta ada bagian yang menggumpal atau tidak larut. Yang ketiga, apabila obat berbentuk krim atau salep, dapat dikatakan rusak apabila obat memiliki perubahan warna atau memiliki perubahan konsistensi, yaitu lebih encer maupun lebih kental atau kaku. Untuk mencegah kerusakan obat pada masa penyimpanan, berikut beberapa tips cara menyimpan obat yang baik di rumah. Yang pertama, pastikanlah obat yang nyamuk buleleng simpan adalah obat yang didapat dari resep dokter atau obat yang dibeli hanya pada tempat-tempat yang legal, misalnya apotek atau toko obat berizin. Tujuannya adalah untuk menjamin keaslian dan keamanan obat. Yang kedua, siapkanlah wadah yang aman dari jangkauan anak-anak. Yang ketiga, simpanlah wadah penyimpanan obat pada suhu ruang, tidak lembab dan tidak terkena paparan cahaya matahari langsung. Yang keempat, janganlah menyimpan obat di mobil karena suhu di mobil tidak stabil untuk menyimpan obat. Yang kelima, simpanlah obat sesuai dengan anjuran yang tertera pada kemasan obat. Jangan menyimpan obat dalam bentuk cair di dalam kulkas, kecuali terdapat petunjuk khusus yang menyatakan bahwa obat tersebut boleh disimpan di kulkas. Yang keenam, untuk sediaan khusus seperti ovula atau suppositoria yang penggunaannya melalui anus atau vagina, sebaiknya disimpan pada suhu kulkas bawah, yaitu 2-8 derajat, namun jangan di freezer ya, karena obat tersebut dapat meleleh atau melunak jika disimpan pada suhu ruang. Yang ketujuh,
Tutuplah rapat kembali obat setelah digunakan, serta jangan lupa untuk mencuci sendok takar maupun pipet tetes setelah digunakan. Yang kedelapan, perhatikanlah tanggal expired date-nya. Jangan menyimpan obat yang telah lewat tanggal expired date maupun tanggal BUD-nya. Jika nyamuk buleleng memiliki obat yang rusak atau obat yang sudah lewat tanggal kadaluarsanya, buanglah obat dengan cara yang benar juga. Tujuannya adalah agar obat tidak diambil atau tidak dimanfaatkan kembali oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Berikut beberapa cara membuang obat yang benar di rumah. Yang pertama, hilangkanlah semua etiket atau keterangan dan informasi yang tertera pada kemasan obat. Yang kedua, keluarkanlah obat dari kemasannya. Yang ketiga, rusaklah kemasan primer obat dengan cara menggunting atau merobeknya. Yang keempat, untuk obat berbentuk pil, kapsul, tablet, atau kaplet dapat dibuang dengan cara dibuka dulu kemasannya, lalu hancurkan obat dengan cara ditumbuk. Kemudian obat yang sudah hancur tersebut campurkanlah dengan air atau tanah, kemudian masukkan ke dalam wadah tertutup, lalu buanglah ke tempat sampah. Yang kelima, untuk obat berbentuk cair dapat diencerkan terlebih dahulu dengan air sebelum kemudian dibuang pada saluran pembuangan air. Untuk sisa botolnya, buanglah pada tempat sampah. Yang keenam, untuk sediaan insulin pen dapat dibuang dengan cara membengkokkan terlebih dahulu jarum yang terpasang, lalu lepaskanlah jarum dalam kondisi tertutup. Simpanlah dalam wadah tertutup, lalu buanglah pada tempat sampah. Yang ketujuh, untuk sediaan berupa krim atau salep, jangan lupa untuk menggunting terlebih dahulu sediaan tubnya, kemudian buanglah pada tempat sampah. Nah, nyamuk buleleng, biasakanlah untuk membaca informasi yang tertera pada kemasan obat, dan jangan ragu untuk bertanya kepada apoteker yang bertugas terkait informasi obat yang Anda konsumsi. Jangan lupa juga untuk mengingat dan mencatat tanggal pertama menggunakan obat, serta perhatikan petunjuk penyimpanannya ya. Sekian informasi dari saya, RSUD selalu siap melayani. Semoga bermanfaat, salam sehat.